Oke. Sekarang kita masuk. Ya. Oke, saya perbesar. Kita lihat ini bentuk ginjal. Nah, ya. Mungkin kalian penasaran bentuknya ginjal itu seperti apa sih? Terlihat ya? Coba dicek di layarnya, sudah terlihat PowerPoint-nya sistem ekskresi? Sudah terlihat semua? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. sudah ya. Ini bentuknya ya. Oh, ini ginjal. Jadi kalau dibuka ya, dibuka tubuh kalian dan diambil ginjalnya bentuknya seperti ini. Dan kalian punya sepasang ginjal. Dua ginjal. Apa fungsinya? Kalian kok punya dua ginjal? Ya, fungsinya bukan untuk diperjualbelikan ya. Nggak ada ini. Kemudian dia diperjualbelikan ginjalnya salah satu. Apakah masih bisa berfungsi kalau ginjalnya satu dijual? Ya pastinya masih bisa. Tapi sebenarnya apa sih tujuan Allah memberikan kita dua ginjal? Ya, oke, kita bahas setelah ini ya. Oke, jadi kompetensi dasar yang ingin dicapai menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi sudah ada di tugas Google Classroom bersamaan dengan sistem pernapasan. Indikatornya adalah menyebutkan organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia ya. Jadi ada 4, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Untuk paru-paru tidak usah saya bahas ya, karena sudah masuk dalam sistem pernafasan. Mendeskripsikan fungsi sistem ekskresi, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ paru-paru, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ hati, kulit, ya. Kemudian mengidentifikasi kelainan dan penyakit pada sistem ekskresi dan bagaimana kalian menjaga pola hidup ya dalam rangka menjaga kesehatan sistem ekskresi ya. Oke. Nah, pastinya udah nggak asing lagi ya. Ini gambarnya tempat sampah. Nah, ya. Jadi bayangkan kalau di rumah kalian ya punya sampah bertebaran ya dan tidak dibuang. Sama dengan tubuh kita. Ya, tubuh kita juga mengeluarkan sampah ya. Oke, bayangkan jika sampah tersebut tidak dibuang. Apa yang terjadi pada tubuh kalian? Nah, seperti itu ya. Oke, kita lihat. Nah, bayangkan kalian tidak mengeluarkan urin ataupun tidak berkeringat. Nah, jadi ginjal itu hasilnya adalah urin. Ya, sementara pada kulit itu hasilnya adalah keringat. Oke. Nah, ini ya. Nah, setelah kita minum, bernafas dan berlari ternyata banyak bahan yang dikeluarkan tubuh. Tubuh memiliki sistem tersendiri untuk mengatur kondisinya dan berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa. Oke. Ini tugas di Google Classroom, deadline-nya masih minggu depan. Yang percobaan ini boleh kalian lakukan atau tidak, yang harus dijawab adalah pertanyaan ini wajib. Ya, pertanyaan ini. Oke, jadi yang ini sunnah, terserah gambar percobaannya mau dikirim boleh, tidak juga boleh. Jadi percobaannya di sini pakai gelas bening ya, harus bening supaya terlihat. Kemudian kalian pakai tepung aja lebih mudah. Sebenarnya pakai tanah juga boleh tapi kotor ya, dan tepung ini lebih mudah terlihat. Dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Kemudian diaduk tepung tersebut. Karena kalian tidak punya kertas saring, bisa kalian gunakan tisu. Kemudian kalian lipat ya. Kemudian disaring ya, disaring. Nah, maka bagaimana hasil saringannya? Oke. Apakah dia campuran air dengan tepung tadi masih terlihat kotor? Nah, ini kita ibaratkan dengan ginjal kita. Nah, ibaratkan dengan ginjal kita. Nah, bagaimana jika seandainya tisunya itu kita lubangi? Kita lubangi ya, kemudian kita saring kembali. Nah, bagaimana hasil saringannya? Nah, ini adalah kemudian kalian jawab ya pertanyaan, 5 pertanyaan ini. Ini ada di Google Classroom-nya. Nah, oke. Nah, sekarang Bu Airin jelaskan. Nah, proses pengeluaran apa sajakah yang dilakukan oleh tubuh manusia? Oke, jadi ada beberapa proses. Nah, yang pertama adalah defekasi, proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus. Nah, ini masuk dalam sistem pencernaan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah ekskresi, proses pengeluaran sisa hasil proses kimiawi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, diantaranya berupa urin dan keringat. Ya. Kemudian ada sekresi, yaitu proses pengeluaran oleh kelenjar berupa enzim atau hormon. Oke. Nah, ya. Oke, kita lihat di sini. Ah, ya. Paru-paru apa yang dikeluarkan ya?
Nah, CO2 dan H2O ya, ini sudah dibahas pada sistem pernafasan. Hati apa yang dikeluarkan? Yaitu berupa zat berupa empedu. Kulit apa yang dikeluarkan? Keringat. Sedangkan ginjal mengeluarkan apa hasilnya? Berupa urin atau air kencing kalian. Nah, oke. Nah, di mana letak ginjal manusia? Di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Ya, mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Karena di sana terdapat hati ya. Sekarang jadi kalau kalian melihat pembedahan, ini loh bentuk ginjal kalian, bentuknya kecil ya, seperti kacang merah. Wah, ya, dan bentuknya dua. Nah, seperti ini. Kanan dan kiri. Ya, bentuknya ada dua. Ya, bentuknya kecil seperti kacang merah. Yang di sini lebih tinggi karena ada hati. Ya, oke. Nah, ini mengalir pada kandung kemih. Nah, ya, kemudian di sini uretra dan ini keluar sebagai urin atau air kencing. Oke. Ini nanti kalian bisa bahas sendiri. Nah, ini yang paling penting. Ya, ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Oke. Kita lihat di sini ya. Bagian-bagiannya ya. Ada bagian kulit ya, ginjal atau korteks. Nah, di bagian ini banyak terdapat nefron ya. Di bagian kulit ginjal atau korteks di bagian A banyak terdapat nefron. Apa itu nefron? Nefron adalah unit satuan terkecil dari ginjal. Saya ulangi ya, di bagian A kulit atau korteks banyak terdapat ribuan nefron. Nefron ya, N-E-F-R-O-N, nefron. Ya, apa itu nefron? Yaitu satuan terkecil dari ginjal. Oke ya. Kemudian di sini yang B adalah medula. Oke ya. Kemudian di sini C adalah di sini rongga ginjal atau pelvis renalis. Oke. Ya, saya jelaskan berupa gambar. Saya cari gambar yang lebih jelas di sini. Nah, yang ini. Oke ya, tolong perhatikan baik-baik ya. Nah, ginjal apa sih fungsinya? Fungsinya adalah menyaring darah. Saya ulangi. Ya, fungsi dari ginjal adalah menyaring darah. Itu kenapa kalian pernah mendengar istilah, oh darahnya kotor. Berarti proses penyaringannya bermasalah. Oke, saya ulangi ya. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Di mana prosesnya terjadi? Gambar ini adalah gambar nefron. Unit satuan terkecil. Jadi saya ulangi, gambar yang kalian lihat ini adalah gambar nefron. Ada berapa tahapan pada ginjal? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Di mana terjadinya filtrasi? Di glomerulus. Mana yang namanya glomerulus? Yang berwarna merah ini. Oke, kelihatan ya dari sana ya. Yang namanya merah ini, warnanya merah ini namanya adalah glomerulus. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyaring darah. Di bagian bawah glomerulus adalah kapsula Bowman yang menampung. Sudah mulai tergambar kira-kira dari tugas yang tadi? Penyaringan tadi itu ya. Tugas di awal ya pakai kertas saring. Ya, sudah mulai terbayangkan ya di sini. Nah, glomerulus dan kapsula Bowman yang ada di bawahnya satu paket kita sebut dengan nama badan Malpighi. Oke, saya ulangi ya. Glomerulus dan kapsula Bowman ini kita sebut dengan istilah badan Malpighi. Ya. Tahapan yang pertama adalah glomerulus yang berwarna merah, yaitu menyaring. Apa yang disaring? Darah. Apakah semua tersaring? Tidak. Yang makromolekul atau molekulnya besar tidak bisa melewati penyaringan. Ibaratnya kalian kalau meras santan, kelapanya kan tidak ikut tersaring ke bawah karena bentuknya besar. Nah, darah ini yang sifatnya makromolekul tidak ikut tersaring. Apa saja itu? 2, yaitu sel darah dan protein. Jadi kalau urin kalian mengandung darah berwarna merah, bermasalah pada glomerulusnya. Mengapa? Karena harusnya sel darah tidak ikut tersaring. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, kemudian setelah mengalami filtrasi, kita masuk ke TKP. Apa itu TKP? Tubulus contortus proxima.
Tubulus artinya saluran. Oke ya, jadi ini istilah-istilah biologi ya. Jadi istilah tubulus ya. Contortus proximal tuh artinya dekat ya, proximal. Jadi nanti ada optik itu nanti ada istilah punctum proximum. Proximum itu titik dekat, punctum titik ya. Jadi kalau kalian menguasai istilah-istilah itu kalian akan mudah untuk mempelajarinya. Jadi tubulus contortus proximal artinya saluran yang dekat dengan badan Malpighi ya. Oke, proses apa yang terjadi di sini? Yaitu reabsorpsi. Absorpsi menyerap, re kembali. Makanya kalau ada istilah reboisasi itu penanaman kembali. Reabsorpsi penyerapan kembali. Apa yang diserap? Nutrisi-nutrisi yang dianggap masih bermanfaat dan tidak perlu dibuang, diserap kembali di sini. Ya, oke ya. Di sini, ini tubulus contortus proximal. Kalau sudah melewati lengkung Henle, ini lengkung Henle. Ini mungkin tidak ada di buku kalian, ya. Tapi ini beberapa sempat keluar di Olimpiade. Lengkung Henle terbagi menjadi up dan down. Yang tanda panah ke bawah adalah down, yang tanda panah ke atas adalah up atau naik. Fungsinya apa? Nah, ini pernah ditanyakan di beberapa soal Olimpiade juga pernah, ujian nasional juga pernah ya. Fungsinya masih sama dengan di TKP, yaitu proses reabsorpsi. Apa yang diserap? Nah, yang turun di sini adalah H2O, yang naik adalah NaCl. Oke, kalau sudah dia akan menuju ke sini. TKD, tubulus contortus distal. Distal artinya jauh, artinya saluran yang jauh dari badan Malpighi. Proses apa yang terjadi di sini? Augmentasi, yaitu penambahan zat sisa. Dari mana? Dari hati, yaitu zat amonia dan urea. Jadi kalau kalian kencing dan itu bau, itu adalah amonia. Dan itu bagus. Artinya amonia ini adalah zat beracun yang berada di dalam tubuh kalian. Kalau kencingnya tidak berbau justru berbahaya. Artinya amonia di dalam tubuh kalian tidak keluar. Oke, ya, paham ya? Kemudian kalau sudah ini keluar dalam tubulus kolektivus, kemudian menuju ke kandung kemih. Nanti kalau sudah penuh sphinkternya bekerja dan kalian akan merasa kebelet pipis dan keluarlah urin tersebut. Oke ya, ini sebenarnya tahapan yang paling penting dari sistem ekskresi ya. Yang lain-lainnya bisa kalian baca sendiri. Tapi kalau yang ini susah. Oke, saya ulang kembali ya. Tadi di sini adalah filtrasi, penyerapan di glomerulus. Hasilnya nanti menjadi filtrat glomerulus ya. Kemudian masuk ke TKP atau tubulus contortus proximal, terjadi reabsorpsi, penyerapan kembali. Nanti hasilnya menjadi filtrat tubulus ya. Kemudian masuk ke tubulus distal, di sini adalah augmentasi penambahan zat sisa, hasilnya akan menjadi urin sebenarnya. Oke ya, dan ini semua bagian ini terjadi di bagian terletak pada bagian korteks ya. Jadi nefron ini terletak pada bagian korteks kecuali lengkung Henle yang masuk pada bagian medula. Tapi ini untuk pelajaran SMP kayaknya tidak dibahas ya. Ya, mungkin Olimpiade ya. Jadi saya ulangi, nefron ini sebagian besar terletak di bagian korteks kecuali lengkung Henle yang sudah mulai masuk ke bagian medula. Oke, di sini ya. Nah, ini tadi ya gambarnya. Oke. Nah, nefron tadi ya, itu gambarnya. Oke. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kulit. Nah, oke. Kulit, kita lihat bagiannya. Ada epidermis ya. Oke, epidermis ini bagian paling luar ya. Di sini masih tidak ada pembuluh darah ya. Oke, kita lihat ya strukturnya. Kemudian di sini bagian dermis dan bagian jaringan bawah kulit. Ya, oke. Di sini ada rambut ya. Nah, kemudian di sini kalian lihat, di sini ada, nah di bagian dermis ini sudah ada mulai ada saraf ya. Sehingga kalau kalian ditekan mungkin merasa sakit, ini ada saraf di sini. Dan di sini sudah mulai ada kelenjar minyak. Nah, ini kelenjar minyak ya di sini di bagian dermis. Oke, kemudian ini pembuluh rambutnya dan ini sudah ada pembuluh kapiler darah. Nah, jadi kalau ini terluka ini sudah bisa mengeluarkan darah di bagian dermis ya. Tapi kalau di bagian epidermis masih tidak. Oke ya. Di sini pembuluh darah yang agak besar. Kalau di sini masih kapiler ya. Oke, nah, oke, kenapa kulit ini masuk sistem ekskresi? Karena dia menghasilkan keringat, ya. Oke. Nah,
Lapisannya tadi sudah ada ya, lapisan epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Nah, epidermis ini biasa kita kenal juga dengan lapisan kulit ari. Nah, kemudian yang dermis tadi di bawahnya bisa juga kita kenal dengan lapisan kulit jangat. Nah, ada apa saja sih di bagian epidermis? Nah, jadi di sini ada lapisan tanduk dan ada lapisan malpighi. Lapisan tanduk ini terdiri dari sel-sel mati dan tidak mengandung pembuluh darah. Dan lapisan malpighi ini adalah lapisan sel hidup mengandung pigmen yang memberi warna pada kulit. Semakin banyak pigmennya, maka warna kulit kalian semakin gelap. Dan itu artinya bagus. Oh, kok bisa, Bu? Ya, perlu diperhatikan kadang cenderung kita berpikir bahwa kulit putih itu bagus, tapi perlu diperhatikan tuh pigmennya sedikit dan itu cukup rentan terhadap yang namanya kanker kulit. Nah, mengapa begitu? Ya, karena di sini kita lihat bahwa kanker kulit ini disebabkan juga oleh radiasi matahari, ya. Jadi kita ketahui matahari yang masuk ke dalam bumi, ya, nanti kalian mempelajari yang namanya matahari itu sinarnya banyak sekali, ya. Ada infrared, kemudian ada UV. Nah, mungkin kalau yang suka lihat iklan-iklan kosmetik ada UVA, UVB. Nah, dan itu beberapa juga berbahaya buat kulit. Dan lapisan atmosfer kita beberapa itu sudah banyak yang berlubang, terutama pada bagian negara-negara yang polusi industrinya tinggi, ya. Dan ini pernah saya alami waktu saya ke Australia. Pada saat di situ agak panas, saya merasa punggung saya tuh sangat terbakar. Jadi meskipun di sini panas saya masih tidak merasa punggung saya terbakar. Tapi ketika saya di sana, saya benar-benar merasa punggung saya tuh benar-benar terbakar di sana, ya. Dan memang saya cek sebenarnya mungkin perusahaan-perusahaannya yang terlalu banyak, ya, termasuk di Amerika itu juga tingkat berlubangnya atmosfernya juga ozonnya, tingkat berlubang ozonnya itu juga cukup besar. Nah, ya, dan itu akan berpengaruh terhadap timbulnya kanker kulit. Jadi sebenarnya kulit hitam itu pigmennya lebih banyak dan itu bagus, itu jauh lebih melindungi kulit sebenarnya, ya, dari kanker kulit. Oke, kemudian pada bagian dermis tadi sudah ada pembuluh kapiler, kemudian ada kelenjar keringat, ya, kemudian ada ujung saraf, ya, dan ada kantung rambut. Kulit ini selain melindungi tubuh juga untuk menyimpan kelebihan lemak dan ini terdapat pada jaringan adiposa. Nah, juga ada tempat pembuatan vitamin D sebagai indera peraba dan sebagai pengatur suhu tubuh. Nah, bagaimana mengatur suhu tubuh? Nah, sebenarnya proses ginjal dan pada kulit ini berkebalikan. Jadi ketika kalian mengalami suhu dingin, kalian cenderung tidak berkeringat, tapi yang bekerja sistem ekskresinya adalah ginjal, sehingga kalian cenderung akan mengalami sering mengeluarkan urin. Nanti kalian perhatikan sendiri, ya. Tapi ketika suhu panas, ya, kelenjar ekskresi yang bekerja maksimal itu adalah kulit, sehingga kalian akan sering berkeringat, tetapi kalian sedikit mengeluarkan urin. Oke, paham ya sampai di sini, ya? Nah, jangan sampai dua-duanya, bisa dehidrasi nanti. Nah, jadi itu kenapa kalian harus banyak mengkonsumsi air putih. Ya, di sini, ya. Oke, ketika suhu dingin bisa dilihat rambutnya berdiri, ya, sehingga keringatnya tidak keluar. Ya, tapi yang bekerja di situ akhirnya ginjal, ya, yang menghasilkan urin. Nah, oke, kita masuk ke hati atau liver. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggris hati heart, ya, padahal artinya bukan, ya. Oke, heartnya itu untuk jantung sebenarnya. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh berwarna merah tua. Kenapa di sini disebut sistem ekskresi? Karena mengeluarkan empedu. Nah, empedu ini ada air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, dan zat warna empedu, ya. Nah, hati juga berfungsi sebagai tempat perombakan atau penghancuran sel darah merah yang telah tua. Hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah dirombak menjadi bilirubin atau zat warna empedu. Nah, bilirubin ini bersama dengan cairan empedu akan menuju ke usus. Kemudian bilirubinnya dipecah menjadi sterkobilin dan urobilin. Sterkobilin memberi warna pada feses, urobilin memberi warna pada urin. Ya, jadi warna urin atau air kencing dan BAB kalian itu berasal dari hati. Nah, kita lihat fungsi utama hati, menyimpan gula dalam bentuk glikogen atau gula otot,
sebagai tempat pembongkaran dan pembentukan protein, menawarkan racun yang ada. Ini penting ya. Menawarkan racun yang ada dan ikut dalam pembentukan dan perombakan sel darah merah. Tempat pembentukan dan pembongkaran sel darah merah. Oke, tapi perlu diingat, tidak semua racun bisa dicerna oleh hati. Oke ya. Nah, bila terjadi penyumbatan pada saluran empedu, maka cairan empedu akan masuk ke dalam sistem peredaran darah. Akibatnya cairan darah menjadi lebih kuning. Nah, ya. Di samping itu, bila hati tidak mampu menyaring bilirubin dari darah, maka bilirubin akan menumpuk pada jaringan lain dan menyebabkan warna kuning pada kulit dan mata yang biasa kalian kenal dengan istilah penyakit kuning, ya. Oke. Nah, ini ya tadi ya, sudah ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke gangguan pada sistem ekskresi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa bertanya. Nah, albumin itu protein pada darah. Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada glomerulus terjadi penyaringan darah. Nah, kalau ada masalah pada glomerulus dan proteinnya lolos masuk ke dalam urin, maka kita sebut dengan albuminaria. Jadi, ditandai dengan adanya albumin dan protein dalam urin akibat kerusakan alat filtrasi. Padahal kita tahu bahwa yang namanya sel darah dan protein harusnya tidak ikut dalam urin karena makromolekul dia bentuknya besar. Jadi kembali lagi ke dalam sistem peredaran darah. Kemudian ada nefritis, yaitu kerusakan pada nefron. Tadi nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal karena adanya infeksi kuman mengakibatkan masuknya urin ke dalam darah. Nah, kemudian ada diabetes. Diabetes ini ada dua. Bentar, yang satu, ini ada. Yang pertama adalah diabetes mellitus, yang kedua adalah diabetes insipidus. Diabetes mellitus penyebabnya adalah hormon insulin. Kalau diabetes insipidus penyebabnya adalah hormon antidiuretik atau ADH. Diabetes mellitus penyebabnya adalah hormon insulin, diabetes insipidus penyebabnya adalah hormon antidiuretik atau ADH. Nah, apa sih fungsinya hormon insulin? Dia adalah mencerna gula dalam darah atau glukosa. Sehingga kalau hormon insulinnya bermasalah, dia tidak bisa mencerna gula dalam darah yang akibatnya kencingnya manis. Itu kenapa diberi nama istilah kencing manis, karena gulanya tidak bisa dicerna. Gula dalam darah tidak bisa tercerna. Kan tadi kan darah kan disaring. Ya, ternyata gulanya tidak bisa tercerna. Akhirnya keluar lagi dalam bentuk urin. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kalau diabetes insipidus ini hormon antidiuretik. Jadi kalau hormonnya berlimpah terlalu banyak, kalian akan susah buang air kecil, urin. Artinya urinnya sedikit jumlahnya. Tapi kalau hormonnya kurang, urinnya berlimpah. Sehingga kalian dalam satu hari, ini tanpa mengenyampingkan jumlah air yang kalian minum ya. Karena secara logika kalau kalian minumnya semakin banyak, maka urinnya juga semakin banyak. Tapi kalian minumnya normal saja kok, bolak-balik ke kamar mandi. Nah, ini perlu diperiksakan, bisa sampai 20 kali sehari. Nah, berarti ada permasalahan dengan hormon ADH, antidiuretik. Kemudian batu ginjal. Ini adalah mengendapnya kristal kalsium fosfat menjadi batu ginjal. Kenapa sih kok diberi nama istilah batu ginjal? Karena nanti ketika kalian kencing keluar batu kecil-kecil. Ini pernah dialami oleh sahabat saya, ya. Dia mengalami batu ginjal. Nah, ini solusinya ada dua, bisa operasi atau dengan laser. Jadi menembakkan laser sehingga nanti batu ginjalnya itu pecah jadi kecil-kecil. Jadi nanti teman saya tuh dikumpulin, batu kecil-kecilnya tuh dikumpulin ketika kencing. Jadi dia suntik laser. Ternyata dia punya kebiasaan mulai kuliah, dia tidak suka minum air putih. Dia sukanya minum minuman yang berwarna, sirup, soda. Ya untungnya tidak terkena kanker ya. Kenapa? Karena sudah saya jelaskan kalau minuman bersoda, saya pernah terkena tumor rahim soalnya. Dulu sebelumnya memang suka Coca-Cola. Sekarang saya meskipun dibayar, saya nggak akan mau minum Coca-Cola atau Fanta, Sprite dan lain sebagainya ya. Pantangan buat saya ya. Oke, jadi di situ dia suka mengkonsumsi minum itu dan minumnya kurang sekali ya. Setelah dia di laser, sekarang dia hampir setiap hari minum. Dan paling bagus memang setelah bangun tidur kalian minum air hangat 2 gelas ya. Oke ya.
Nah, jadi di sini dalam urinnya itu nanti keluar batu kecil-kecil. Kenapa diberi nama istilah batu ginjal? Nah, hematuria adalah suatu kelainan disebabkan adanya sel darah merah pada urin. Nah, kalau tadi albuminaria itu sel proteinnya yang lolos masuk ke urin, nah ini sekarang sel darah merahnya pada urin. Nah, jadi hal ini disebabkan peradangan pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Nah, sekarang gagal ginjal. Ginjalnya nggak berfungsi, sehingga tidak bisa menyaring darah kotor. Akhirnya apa yang harus dilakukan? Harus melakukan cuci darah atau dialisis. Nah, oke ya. Sebenarnya kenapa sih Allah memberikan kita 2 ginjal? Karena fungsinya berat, yaitu untuk menyaring darah. Dan proses penyaringan darah ini akan berfungsi dengan maksimal kalau kalian bisa tidur pada malam hari, paling tidak dari jam 10 sampai jam 2 atau maksimal jam 11 sampai jam 1. Sehingga itu kenapa kalau kalian sering bangun malam, proses penyaringan darah kalian terganggu, sehingga darah itu akan cenderung lebih kental. Oke, paham ya? Nah, kemudian juga seperti kalian melihat ketika kalian nyaring kelapa santan tuh ya, kalau airnya banyak lebih encer kan hasil santannya, tapi kalau airnya sedikit maka hasilnya lebih kental. Sama dengan darah kalian. Kalau kalian kurang minum air, maka hasil penyaringannya sedikit, sehingga kalian urinnya akan berwarna lebih kental. Urinnya berwarna lebih gelap. Ya, tapi kalau kalian banyak minum air, ya, banyak minum air putih, ya, paling tidak 8-10 gelas setiap hari, ya, itu maka kalian warna urinnya akan berwarna lebih bening, ya, seperti itu. Oke ya, tolong dipahami ya. Ya, karena fungsinya berat menyaring darah itulah Allah menganugerahkan pada kalian memberikan fungsi 2 ginjal. Oke ya, jadi bukan untuk diperjualbelikan ya. Jadi kan banyak ya didonorkan atau diperjualkan, jadi fungsinya seperti itu. Nah, sekarang penyakit pada hati, penyakit Wilson, penyakit keturunan dengan kadar tembaga dalam tubuh berlebihan. Perlu diperhatikan, yang namanya logam berat itu tidak bisa dicerna, tidak bisa diolah, apapun. Tembaga diantaranya, merkuri, ya. Sebenarnya kita masuk ke dalam merkuri, ini mungkin menyimpang tapi saya pikir perlu. Hati-hati dengan kosmetik ya, karena kalian remaja ya sudah nggak usah pakai makeup yang macam-macam ya, terutama tidak dengan abal-abal dan sebagainya. Kalian bisa mencari literatur sendiri, terutama yang mengandung merkuri ya, karena itu adalah termasuk logam berat. Dan kalau itu masuk dalam kulit, otomatis kalian lihat tadi jaringan kulit ya, di bagian atas adalah epidermis, kemudian bagian bawahnya dermis, itu adalah ada pembuluh darah di situ. Kalau masuk dalam sistem peredaran darah, tidak bisa dicerna oleh apapun dan akan terjadi namanya penumpukan. Ya, penumpukan. Sama dengan kadar tembaga. Jadi kalau masuk dalam darah kita, kemudian tidak bisa dicerna oleh hati, ya. Hati kan menawarkan racun, tidak bisa dicerna ya logam berat itu, dan akan mengalami penumpukan. Nah, ini kalau itu berupa tembaga maka Wilson, tapi kalau merkuri, kalau berlebih itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, saya sebenarnya sempat batin, ada teman saya dia kulitnya putih banget ya. Kemudian saya sempat ditawari, setelah saya pakai produknya dia, kok warnanya kulit saya merah sensitif ya, merah seperti kulit udang rebus, dan saya curiga tuh udah mengandung merkuri, cuma saya diem aja. Kemudian dia hamil, entah kenapa saya punya firasat ya, kayaknya nih sedikit bermasalah dengan kandungannya, karena saya tahu kalau make up yang dia gunakan tuh kandungan merkurinya tinggi. Ternyata betul, dia keguguran dan itu sakit ya, jadi janinnya itu bermasalah dan akhirnya mati dalam, dan dia kesakitan dan dia akhirnya keguguran. Tapi saya tidak berani menyampaikannya karena hal-hal seperti itu sudah sama-sama tahu ya, sudah dewasa, produk yang dia pakai itu tidak aman sebenarnya ya untungnya hanya terkena pada janinnya, jadi kalian hati-hati ya. Oke, hepatitis. Nah, ini yang sering kita ini ya, terutama yang paling berbahaya adalah hepatitis B. Nah, ini radang atau pembengkakan hati jika parah, urin berwarna gelap, fesesnya pucat, kulit serta bola mata menguning. Dan ingat, hepatitis ini juga bisa menular lewat ludah. Ini terutama akan riskan sekali pada anak kos. Jadi beberapa orang yang suka makan di marung ya bahasanya, kalau ada satu konsumennya mengidap hepatitis,
kemudian piring yang dia gunakan tidak dicuci dengan sabun bersih. Kadang kan kalau kita warung, terutama warung yang nggak biasa, habis makan cuma disiram air, habis itu dipakai lagi ya. Nah, kalau seandainya orang yang mengkonsumsi itu mengandung hepatitis dan kemudian itu dipakai orang lagi setelahnya, itu bisa mengakibatkan hepatitisnya akan menular. Ini terjadi di daerah Bogor. Waktu itu sekelompok mahasiswa di daerah tempat makan, rumah makan tersebut, warung tersebut mengidap hepatitis. Jadi kemungkinan besar seperti itu prosesnya. Sehingga itu kenapa penyakit seperti TBC, hepatitis, kalau berada di rumah sakit, mereka menggunakan alat makan sekali pakai. Jadi setelah makan langsung dibuang. Saya waktu itu pas perawatan itu dan ada TBC, saya menggunakan alat makan sekali buang, ya. Makanya lebih baik makan di rumah aja ya, nggak usah suka beli ini. Nah, sirosis ya, atau kalau perlu mungkin dibungkus aja ya, jadi lebih aman ya daripada menggunakan alat makan yang disediakan oleh warung. Sirosis adalah penyakit hati kronis dan menyebabkan guratan pada hati. Oke, silahkan kalau mau ada pertanyaan. Materi kita udah selesai. Silahkan, yuk. Materinya menarik loh sebenarnya, ginjal. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya tutup meeting kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ingat ya, penghitung jumlah konsumsi air itu adalah air putih. Ya, air putih ya, yang jumlah yang dihitung konsumsinya. Oke. Dijaga, jangan ini menjajan banyak yang suka begadang ya, tidur di atas jam 10 ya. Oke. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Jadi Rabu kita nggak ada live meeting ya. Ya, tidak ada live meeting ya. Cuma kerjakan tugas di Google Classroom yang tadi aja. Enggak, minggu depan kita bisa UHA ya. Hari Rabu kita tidak ada live meeting. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita siang ini. Mohon maaf jika ada salah kalimat. Silakan kalau ada pertanyaan bisa japri atau tanyakan di grup ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.